Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Suppositoria dengan beranggotakan saya Puji Wijayanti dan rekan saya Fitria. Kami akan menjelaskan sediaan suppositoria serta memberikan satu contoh sediaannya. Pengertian suppositoria. Menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, ataupun uretra. Umumnya meleleh, melunak, ataupun melarut dalam suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik, dan yang bersifat lokal ataupun sistemik. Macam-macam suppositoria berdasarkan tempat penggunaannya. Yang pertama yaitu rektal suppositoria, atau yang sering disebut dengan suppositoria saja. Bentuknya peluru, digunakan lewat rektal ataupun anus. Beratnya menurut Farmakope Indonesia edisi keempat yaitu kurang lebih 2 gram. Suppositoria rektal berbentuk torpedo mempunyai keuntungan, yaitu apabila bagian yang besar masuk melalui jaringan otot penutup dubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Yang kedua yaitu suppositoria vaginal atau ovula, berbentuk bola lonjong seperti kerucut, digunakan lewat vagina dengan berat umumnya yaitu 5 gram. Suppositoria keempat atau suppositoria sisipan adalah suppositoria vaginal yang dibuat dengan cara mengempam massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai, atau dengan cara pengkapsulan dalam gelatin lunak. Menurut Farmakope edisi keempat, suppositoria vaginal dengan bahan dasar yang dapat larut bercampur dengan air seperti PEG atau gelatin tergliserinasi berbobot 5 gram. Suppositoria dengan bahan dasar gelatin tergliserinasi atau 70 bagian gliserin, 20 bagian gelatin, dan 10 bagian air harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu uretral suppositoria atau basilah. Digunakan lewat uretra berbentuk batang panjang antara 7 cm sampai 14 cm. Keuntungan penggunaan obat dalam suppositoria dibandingkan peroral yaitu yang pertama dapat terhindar dari terjadinya iritasi pada lambung, yang kedua yaitu dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung, yang ketiga yaitu obat dapat langsung masuk ke dalam lambung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat oral. Dan yang keempat yaitu bagi pasien yang mudah muntah ataupun tidak sadar. Contoh produk suppositoria yang ada di pasaran yaitu Dulcolax. Dulcolax merupakan obat dengan kandungan bahan aktif bisakodil. Pada tiap tabletnya Dulcolax mengandung 5 mg bisakodil, sedangkan untuk suppositoria di tiap kapsulnya mengandung 10 mg bisakodil. Selain mengatasi sembelit atau konstipasi, Dulcolax juga digunakan untuk membersihkan usus sebelum tindakan medis atau operasi di area perut. Dulcolax digunakan oleh dewasa dan anak-anak umur 6 tahun ke atas. Dulcolax masuk kategori B, yaitu studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin. Namun belum ada studi kontrol pada wanita hamil. Belum diketahui apakah Dulcolax dapat terserap ke dalam ASI ataupun tidak. Jika pasien sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter. Kemudian ke dosis Dulcolax. Dosis Dulcolax suppositoria berbeda pada setiap pasien. Untuk dewasa dan anak-anak 12 tahun ke atas, 1 kapsul dalam 1 kali penggunaan. Untuk anak usia 6-12 tahun, setengah kapsul dalam 1 kali penggunaan. Anak di bawah 6 tahun dikonsultasikan dahulu dengan dokter. Selanjutnya yaitu interaksi Dulcolax. Berikut adalah beberapa resiko yang dapat terjadi bila menggunakan Dulcolax bersamaan dengan makanan atau obat lain. Yang pertama yaitu sakit mah apabila digunakan bersamaan dengan obat antasida.
Yang kedua yaitu gangguan elektrolit bila dikombinasikan dengan obat kortikosteroid atau diuretik. Kemudian kita ke efek samping dulkolak. Sejumlah efek samping yang dapat muncul akibat penggunaan dulkolak adalah sensasi terbakar di dubur, lemas, diare, nyeri atau kram perut, mual dan muntah, kram otot, gangguan elektrolit, urin yang keluar sedikit, vertigo, dan juga jantung berdebar. Kemudian kita ke beyond use date. Beyond use date adalah tanggal di mana sediaan obat tidak dapat digunakan lagi dan ditetapkan berdasarkan waktu peracikan obat. Tujuannya yaitu dicantumkan beyond use date adalah agar pasien paham kapan sebaiknya sediaan obat tersebut seharusnya tidak digunakan lagi atau dalam rangka untuk meningkatkan pasien safety atau tingkat keamanan pasien. Dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, suppositoria termasuk dalam sediaan cair atau semi padat, maka aturan PUD-nya tidak lebih dari 30 hari sejak sediaan diresepkan. Lalu, cara penggunaan suppositoria. Step pertama yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Step kedua, buka pembungkus obat, jangan dibuka jika suppositoria terlalu lunak. Jika suppositoria terlalu lunak, sebaiknya didinginkan dulu dalam kondisi masih dalam kemasan. Masukkan ke dalam termos pendingin atau dipegang di bawah aliran air dingin. Kemudian, setelah agak keras, keluarkan dari kemasannya. Step keempat, lembutkan bagian tepi yang mungkin tajam dengan hangatkan dalam tangan. Step kelima, berbaring miring pada salah satu sisi dan tekuk satu lutut ke arah badan dan angkat lutut. Step keenam, masukkan obat ke dalam anus secara perlahan dengan bagian yang bulat terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan bagian belakangnya. Step ketujuh, tetap berbaring selama beberapa menit. Step ke-8, cuci tangan. Step ke-10, usahakan untuk tidak melakukan buang air besar selama 1 jam.